Welcome to Yasmin. Halo, selamat malam Sobat Yasmin. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast pada malam hari ini. Oh iya, karena ini podcast, gak mungkin dong saya sendirian. Tapi sebelum saya kenalin narasumber kita pada malam ini, kalian pasti pernah dengar dong kata patah yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Abisalkan Maulana bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara podcast pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu kepada kalian nih, info menarik yang bagi yang sedang mempersiapkan karir, tapi masih bingung dengan cara pembuatan CV, dokumen kerja, dan lain-lain, bisa banget nih daftar layanan Yasmin, di mana layanannya itu ada review CV, konsultasi kerja, dan juga dokumen kerja ataupun template CV. Tentunya layanan ini dikelola oleh tenaga profesional yang berpengalaman loh. Cara daftarnya juga gampang. Kalian tinggal daftar aja di bit.ly/layanan Yasmin. Dan yang lebih menariknya, layanan ini gratis loh. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar dan pilih layanan yang kamu butuhkan. Pada malam ini, kita akan membahas topik mengenai without experience, can you get a job? Yang berarti tanpa pengalaman, bisakah kamu mendapatkan pekerjaan? Pengalaman itu sangat penting untuk menyiapkan karir kita. Tujuan dari pengalaman ya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, bukan? Sebelum saya ngobrol santai dengan narasumber, saya ingin mengenalkan narasumber pada malam hari ini nih. Namanya yaitu Kak Anissa Firdausi. Jadi beliau adalah lulusan dari Magister Pertanian Universitas Brawijaya, di mana beliau berhasil lulus dengan IPK 4. Wow, kan pasti sudah memiliki pengalaman yang mumpuni banget kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pada acara malam hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu nih ya Kak. Halo Kak, apa kabar? Halo, selamat malam. Alhamdulillah sehat nih. Oke, kalau boleh tahu Kak Anissa lagi sibuk apa aja nih? Sekarang sih kesibukannya berkebun karena aku suka banget berkebun. Tapi karena lagi di kosan, jadi berkebunnya terbatas nih jadinya. Terus aktivitas sehari-hari sih sekarang kerja ya, gitu. Oke, nah seperti yang sudah saya singgung tadi, kali ini kita akan bahas mengenai without experience, can you get a job? Tanpa pengalaman, bisakah kita mendapatkan pekerjaan? Oke, kita mulai saja ya Kak podcast pada malam hari ini. Langsung Oke, ke oke, pertanyaan yang boleh. langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, seberapa penting sih pengalaman organisasi untuk melamar pekerjaan? Gini, kalau misalnya tadi topiknya without experience, can you get a job? Jawaban aku personally sih, yes you can gitu. Tapi di sini kita perlu tahu sih, kayak kalau misalnya tadi kita merujuk ke pertanyaan pertama, seberapa penting sih kan akhirnya pengalaman organisasi itu untuk melamar pekerjaan? Menurut aku pribadi sih penting ya, personally penting. Kenapa? Karena pengalaman organisasi itu sebenarnya yang kita ambil tuh karena kita butuh learning experience di bidang soft skill-nya gitu. Kalau misalnya dari bidang keorganisasiannya dalam artian hard skill, kita jadi mengerti struktur organisasi dan lain-lain sih menurut aku hampir semua orang tanpa ikut organisasi pun bisa mempelajarinya di buku gitu. Tapi untuk experience soft skill itu yang nggak benar-benar nggak bisa kita ulang gitu kalau misalnya kita nggak ikut organisasi. Kalau menurut aku gitu sih, kalau pertanyaan penting atau enggak, menurut aku penting banget sih pengalaman organisasi. Oke, jadi pengalaman organisasi melatih kita sama dalam hal soft skill gitu Kak. Karena biasanya yang hard skill hanya berlandaskan pada buku-buku semata gitu. Oke, Benar, lanjut ke textbook pertanyaan kan yang kedua. biasanya.
Oke, next. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak. Menurut Kakak, kalau tidak memiliki pengalaman berorganisasi, bakal gampang nggak sih untuk mendapatkan pekerjaan? Oke, ini pertanyaannya super super menarik semua ya, tapi aku jadi ngerasa kayak dapat prank gitu loh, pertanyaannya sedikit menjebak karena pertanyaannya kalau misalnya orang nggak punya sih, kira-kira bisa gampang nggak sih dapat kerja? Itu menurut aku faktornya banyak ya, karena kebetulan aku muslim gitu. Karena kebetulan aku muslim, jadi aku percaya 2 hal gitu. Kalau misalnya nih kita ngerasa diri kita tuh kayak ibadah nggak pernah gitu kan, terus kayak perasaan tuh hidup aku zonk gitu kan, kayak patuh ke orang tua juga kayaknya nggak patuh-patuh amat, tapi kenapa kita bisa tetap dapat rezeki yang melimpah, kenapa kita bisa tetap dilancarkan kegiatan sehari-harinya. Karena kalau bukan kita yang berdoa, bisa jadi orang-orang yang mengasihi kita tuh yang mendoakan kita agar kita menjadi orang yang sukses. Nah, itu juga jadi salah satu faktor yang kalau misalnya bisa jadi teman-teman kita di luar sana yang nggak punya pengalaman organisasi, tapi dia bisa tetap gampang dapat pekerjaan. Contohnya nggak jauh-jauh deh. Ini mungkin kalian semua ngalamin ya. Waktu kalian lulus SMA, habis itu kalian mau masuk perguruan tinggi. Terus kalian tuh ngelihat nih teman kalian ada yang kayak perasaan di kelas nih kerjaannya tidur aja, kalau nggak gitu bolos, main bola aja. Tapi waktu pengumuman SNMPTN undangan, tiba-tiba malah dia nih yang lolos gitu, yang dapat masuk perguruan tinggi, tapi malah kita yang ngerasa kayak perasaan aku rajin banget, kimia aku nilai aku 90, tapi kita malah nggak dapat nih jalur undangan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, itu tuh juga bisa banget terjadi pada saat kita melamar pekerjaan, kayak gitu. Jadi menurut aku sih, apakah seseorang yang tidak memiliki pengalaman organisasi bisa mudah dapat pekerjaan? Bisa jadi mudah, bisa jadi enggak gitu menurut aku. Oke, jadi poin intinya adalah meskipun kita tidak memiliki pengalaman organisasi yang cukup, asalkan kita mau berusaha, pasti yakin dan kita akan mendapatkan apa yang kita impikan gitu ya, Kak. Oke, lanjut Bener yang banget. pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, apa yang menjadi pertimbangan dari sebuah perusahaan antara pengalaman organisasi atau pengalaman pekerjaan? Ini kalau disuruh milih antara pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, bisa jadi dua-duanya sih menurut aku pribadi. Soalnya berdasarkan pengalaman juga, kalau misalnya sekarang nih kita lihat banyak, perusahaan gitu ya, yang mereka buka job vacancy gitu. Kan ada nih, kecuali kalau misalnya tulisannya, dibutuhkan yang punya pengalaman 5 tahun di bidang yang sama. Kalau kayak gitu kan jelas nih konteksnya fresh graduate nggak akan pernah bisa ngelamar pekerjaan gitu kan. Nah, terus kapan nih slot untuk fresh graduate bisa ngelamar kerja gitu? Ya salah satu jurus jitunya ya adalah fresh graduate ini harus punya kemampuan yang orang lain nggak punya gitu. Salah satunya dari portofolio, contohnya pengalaman organisasi. Mungkin di pengalaman organisasi itu kan nggak harus yang dipamerin kan nggak harus cuma sekedar oh kalau anak organisasi itu bisa loh gitu public speaking kan nggak harus kayak gitu ya, bisa jadi di bagian organisasinya dia mungkin pegang bagian ini desain gitu. Akhirnya dia punya kemampuan desain yang akhirnya dilirik oleh perusahaan itu adalah kemampuan desainnya. Bisa jadi kan. Jadi yang dipertimbangkan perusahaan itu juga tergantung sama jenis lowongan yang dia buka gitu. Kalau misalnya aku nih lagi nge-apply posisi tentang manajemen sumber daya manusia. Terus waktu di BEM dulu waktu aku kuliah, aku pernah nih jadi menteri pengembangan sumber daya mahasiswa di PSDM gitu. Itu kan relate. Jadi apa yang akan kita sesuaikan nih dengan posisi apa yang kita lamar. Walaupun kita belum pernah punya pengalaman pekerjaan, tapi kalau misalnya dilihat dari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan saat mereka bisa ngelihat oh anak ini punya potensi nih karena dia punya pengalaman kayak gini gini gini, itu bisa jadi juga berlaku sih, bisa jadi juga ampuh buat kita yang lagi nyari kerja walaupun kita belum punya pengalaman kerja kayak gitu. Oke, berarti tergantung ya, Kak. Tergantung seberapa lowongan pekerjaan tersebut menawarkan kriteria yang dibutuhkan Benar banget. karena tidak semuanya memang syaratkan harus memiliki organisasi atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan gitu. Benar, jadi harus Oke, lanjut disesuaikan ke aja pertanyaan. sih. Ini kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, kasih tahu aja ya, barangkali aku terlalu bersemangat. Soalnya aku semangat banget nih mau diajakin podcast sama Yasmin malam ini.
Oke, sama kok, Kak. Aku juga semangat. Oke, next. Oke, lanjut ke pertanyaan next. Menurut Kakak nih, kalau semasa kuliah sudah terlanjur tidak pernah ikut organisasi, itu gimana? Jawaban aku adalah nggak apa-apa. Yang pertama, kita nggak akan bisa ngulang waktu lagi ke belakang gitu kan. Percuma juga menyesal mau gulung-gulung juga nggak akan mengembalikan waktu yang telah berlalu gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur nih nggak pernah ikut organisasi, tapi kita masih punya waktu gitu. Kalau misalnya ya mungkin ada ya sebagian kecil orang yang beruntung saat dia lulus terus dia ngelamar kerja bisa langsung dapat pekerjaan. Tapi sebagian besar orang, kalau misalnya kita bisa bilang hampir kebanyakan orang tuh kan butuh waktu ya kalau misalnya untuk ngelamar kerja, terus kita ngelihat apakah aplikasi kita sudah diterima atau belum, udah di-review atau belum. Nah, waktu yang kita punya saat kita menunggu dipanggil wawancara kerja hal-hal kayak gitu kan mungkin akan butuh ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Nah, setang waktu itu tuh bisa kita manfaatin kalau misalnya mau ikut, misalnya nih kalau nggak terlalu suka organisasi yang ketemu orang gitu ya, bisa ngambil kursus gitu, misalnya ngambil les, misalnya kamu suka desain, ya udah ambil aja kursus untuk Photoshop misalnya. Kalau misalnya emang waktu itu, aduh nyesel banget sih waktu itu aku pengen ikut komunitas pengabdian masyarakat tapi nggak sempet. Nah akhirnya di sambil mencari pekerjaan itu kalian tuh bisa sebenarnya lo ikut aktivitas-aktivitas yang ngebangun mindset kalian tuh biar jadi lebih wawasannya terbuka gitu. Bayangin aja daripada kalian nunggu nyari kerja ya, nunggu dipanggil. Habis itu waktunya lama. Kadang kan nggak pasti ya kapan kita dikasih email balasan dan segala macam. Daripada kalian bersedih gitu kan, terus galau dengerin omongan tetangga, ih sarjana belum kerja. Mendingan menyibukkan diri dengan aktivitas yang lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya udah terlanjur nggak ikut organisasi zaman kuliah, ya nggak apa-apa gitu. Masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti nggak masalah ya, Kak, kalau memang tidak pernah mengikuti organisasi, kita bisa mengikuti kursus-kursus seperti kursus les atau Photoshop yang dapat mendukung kita untuk mencari pekerjaan. Benar. Oke, Tapi lanjut itu ke case-nya pertanyaan kalau berikutnya. misalnya udah terlanjur ya. Case udah terlanjur waktu zaman kuliah khilaf gitu, nggak pernah ikut apa-apa. Tapi kalau misalnya sekarang posisinya para sobat Yasmin ini masih pada ada yang kuliah, ya sebaik mungkin sih dimanfaatkan ya waktunya untuk ikut-ikut kegiatan yang emang bermanfaat dan kalian suka gitu. Kak, menurut Kakak nih, penting mana sih antara organisasi, magang, atau volunteer? Untuk di CV ya. Iya, Kalau Kak, menurut bener. kalau menurut aku sih semuanya penting, tapi kan mungkin kita nggak bisa bikin semua kegiatan itu kita ikutin gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh disuruh pilih sih seenggaknya satu organisasi ada, magang ada, volunteering ada juga. Biasanya kalau mau gampang tuh kalau magang tuh kan biasanya ada ya beberapa kampus tuh yang di setiap program studi atau jurusannya mewajibkan magang atau KKN. Nah, itu dipercantik aja kalimatnya buat dimasukin ke CV. Jadi kita kayak terlihat seakan-akan memang kita punya kegiatan magang. Terus kalau misalnya nih, kadang kan orang tuh mikir volunteering tuh kan sebuah aktivitas yang kayak, aduh harus ikut jadi volunteer apa. Enggak juga sih, kayak misalnya simple gitu. Kita ada bantu program pengabdian masyarakat. Itu juga bisa dianggap volunteering gitu. Jadi menurut aku sih semuanya penting, penting banget. Kalau ditanya lebih penting mana, aku jujur nggak bisa jawab sih. Semuanya punya experience-nya masing-masing gitu. Oke, berarti at least harus seimbang gitu ya, Kak, antara organisasi, magang, sama volunteer. At least Tapi satu kalau gitu ya, nggak Kak. bisa, benar-benar at least satu lah ya, satu atau dua kalau nggak bisa semua. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Menurut Boleh. Kakak, sertifikat itu menurut Kakak sertifikat itu penting nggak dalam melamar pekerjaan? Aku harus jawab gimana nih? Sejujurnya nih kalau mau jujur nih aku buka di sini, waktu kemarin aku ngelamar kerja, emang sih posisinya kan kemarin karena aku emang jujur nih karena aku juga fresh graduate. Jadi ceritanya tuh aku fast track gitu dari S1 ke S2-nya itu aku 5 tahun fast track gitu.
otomatis kan aku belum punya pengalaman kerja nih. Cuman mungkin aku ada beberapa pengalaman organisasi, pengalaman volunteering iya, magang iya gitu. Terus batu-batu penelitian dosen gitu-gitu kan. Tapi kan secara teknis aku nggak punya pengalaman kerja nih. Nah, terus ceritanya waktu itu eh, aku juga nggak punya sertifikat yang oke untuk dibanggakan gitu loh, karena sertifikat-sertifikat lomba, exchange ke luar negeri, gitu-gitu tuh udah pada kadaluarsa semua dong dari zaman S1 kan. Udah 3 tahun kemudian menurut aku udah nggak oke juga mau dipamerin ke HRD perusahaan gitu. Alhasil aku nggak mencantumkan sertifikat apapun waktu itu case-nya untuk ngelamar kerja di tempat kerja aku yang sekarang. Dan akhirnya ya mungkin ya karena ada hal lain yang bisa aku tonjolkan, tetap lolos aja gitu, tetap dapat aja rezeki kerja di sini. Tapi jangan salah, ada juga loh perusahaan yang butuh kita melampirkan sertifikat sebagai bukti kalau kita tuh benar-benar pernah punya pengalaman itu. Biasanya kayak pemerintahan, kayak BUMN tuh beberapa tuh ada tuh yang minta sertifikat juga kayak gitu. Jadi tergantung sih. Mungkin kan kita udah tahu ya kita mau kerja di apa. Kalau aku kan di NGO gitu. Mungkin nggak terlalu terstruktur dan nggak terlalu butuh sertifikat. Tapi kalau misalnya kita udah punya keinginan dari awal pengen kerja di tempat yang super terstruktur gitu, ya berarti disiap-siapin dari jauh-jauh hari sertifikatnya gitu. Oke, berarti sertifikat itu juga sangat penting ya dalam melamar kerjaan. Tergantung juga Benar-benar. nggak tergantung dengan kerja apa yang kita lamar gitu kan. Benar, tapi Terlepas better dari disiapin sih. waktu, ya terlepas Mm, dari jangka waktunya gitu kan. Oke, benar-benar. lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Oke, aduh makin malam makin Gimana semangat banget, cara, aku nggak paham deh. oke Kak, gimana cara seorang fresh graduate mendapatkan mendapatkan pengalaman padahal sebelumnya belum pernah bekerja? Gimana caranya fresh graduate dapat pengalaman padahal belum pernah bekerja? Ini aku pernah ngalamin sih. Jadi tuh tapi tergantung passionnya ya. Kalau aku tuh suka karena emang case-nya tuh aku suka riset gitu. Jadinya waktu itu karena emang sambil nunggu kerja gitu kan. Jadi tuh aku nggak ngerti aku termasuk orang yang beruntung atau enggak. Dari lulus sampai dapat kerja itu aku butuh waktu sekitar 2 bulan untuk dapat kerja. Nah itu tuh yang aku lakukan untuk menambah pengalaman-pengalaman aku banget. Akhirnya aku nyari-nyari gitu, kayak misalnya kan banyak tuh freelance-freelance ya sekarang kayak di akun-akun tuh udah banyak yang terbuka untuk freelance. Tuh aku apply-apply juga gitu. Terus juga aku bantuin penelitian-penelitian dosen gitu. Itu kan juga termasuk kerja. Dan songongnya aku tuh kayak apa sih? Bantuin penelitian dosen, jadi staf peneliti enumerator gitu-gitu tuh aku masukin di CV aku sebagai pengalaman kerja aku gitu. Sebenarnya kan terserah kita juga kan, kita mau menganggap itu pengalaman kerja atau enggak. Cuman untuk mensiasati biar kolom pengalaman kerja kita ada isinya, walaupun kita fresh graduate, nah itu bisa tuh dimasukin. Jadi bisa nyari-nyari pengalaman-pengalaman aja, walaupun nggak secara teknis kita kerja di perusahaan, misalnya tiba-tiba kita berkunjung ke kebun hidroponik atau ke kebun anggrek, terus kita belajar gitu, terus kita bantuin di kebun itu sehari 2 hari, itu juga bisa jadi pengalaman kerja. Menurut aku pengalaman kerja itu selama kita punya wawasan baru, kita bisa melakukan sebuah skill baru, itu udah bisa disebut pengalaman kerja sih. Walaupun itu bukan pengalaman kerja profesional yang dibutuhkan sertifikasi atau apapun itu gitu. Tapi itu berharga banget. Karena kita tahu money cannot buy experience, right? Gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti kalau fresh graduate mungkin belum pernah bekerja, kita melakukan Mhm. seperti freelance dan jadi dosen atau mungkin jadi berkebun seperti kakak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak, apa yang harus disiapkan sebelum wawancara kerja? Apa gimana sorry? Pertanyaannya keputus. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara kerja? Oh, oke, I got it. Apa yang harus disiapin sebelum melakukan wawancara? Ini asumsi aku udah melewati banyak tahap ya, karena kan biasanya ada nih perusahaan yang level wawancara itu udah yang kayak gong terakhir gitu kan. Awalnya seleksi berkas dulu, ada seleksi psikotes dulu, ada seleksi
macem-macem dulu gitu kan, profit and test untuk ke company-nya. Jadi menurut aku kalau udah sampai di tahap wawancara tuh harus tepuk tangan dulu sih untuk diri sendiri, karena udah ngelewatin banyak fase, terus akhirnya udah sampai ke tahap wawancara. Apa yang harus disiapin sebelum melakukan wawancara? Kalau aku sih yang pertama adalah jelas nih, ngepoin perusahaan kita yang lagi kita mau wawancara sama dia. Karena ya menurut aku, ini prinsip aku ya, apapun itu, mau orang percaya keberuntungan itu ada, mau orang tuh percaya orang orang pinter bakalan kalah sama orang bejo dan segala macamnya. Cuman menurut aku pribadi, orang sukses tuh nggak ada loh yang nggak ngelakuin persiapan apapun. Orang sukses tuh pasti dia punya prepare sesuatu dan dia saat melakukan sesuatu pasti dia well prepare. Jadi kalau misalnya sebelum wawancara kerja terus kita memilih untuk ya udahlah mengandalkan doa ibu gitu terus kita sampai di malamnya itu nggak oke banget sih. Jadi harus ada yang di-prepare. Kalau menurut aku yang pertama, kepoin dulu yang kamu daftar tuh perusahaan apa. Terus kalau misalnya kamu bisa bahkan sampai mencari tahu dia tuh lini pekerjaannya tuh di apa aja, bidangnya gitu. Terus yang ketiga harus tahu juga nih posisi yang kita lamar nih posisi apa. Biasanya kalau misalnya kita ngelamar kerja kan ada sebagian perusahaan yang sudah mencantumkan gambaran pekerjaannya apa gitu kan, kayak job description-nya apa. Nah, itu perlu kita cermatin juga tuh, perlu kita pelajarin. Kira-kira kayak gimana sih gitu, tujuannya apa, biar kita tuh lebih pede aja untuk ngejual diri kita dalam tanda kutip. Karena kan kalau wawancara, kita kayak ngerasa diri kita tuh kayak sok yes gitu kan, kayak wah iya aku bisa gitu. Nah itu gimana caranya kita bisa ngerasa kayak gitu? Ya caranya adalah kita harus tahu job description yang mau kita lamar tuh kayak gimana. Jadi kita kalau udah siap-siap, kita bakalan siap tempur lah, mau ditanya apa aja bisa gitu. Terus yang keempat, jangan begadang. Itu penting banget sih. Even kamu tahu tesnya misalnya keesokan harinya sore gitu. Tapi kalau misalnya begadang tuh menurut aku gimana sih? Kalau bangun tuh badannya tuh kayak nggak seger aja gitu. Karena kalau misalnya kita mau ngelamar kerja tuh, apalagi mau wawancara, mood kita tuh harus bagus. Jadi gimana caranya tuh mood kita harus kejaga banget sampai jam wawancara kita dimulai. Terus yang kelima, jangan lupa siapin semuanya. Kalau misalnya emang disuruh on cam, ya berarti siap-siap bajunya yang rapi. Apalagi sekarang lagi pandemi, mungkin kebanyakan ini ya anggapannya online gitu. Tetap harus rapi dari atas sampai bawah. Tapi kalau misalnya memang offline, ya berarti disiapkan harus keluar kota kah tesnya, wawancaranya atau enggak. Jadi dari segi logistiknya harus disiapin semuanya. Habis itu yang terakhir tentu ya terakhir tapi pertama juga nih harus berdoa dan minta restu orang tua gitu. Jadi terlepas dari kita bersiap-siap secara teknis, kita juga harus menyiapkan diri kita secara maksimal dari segi apa ya, bukan fisik tapi lebih ke mental gitu. Berdoa terus pasrah, kalau emang nggak keterima ya berarti pekerjaannya tuh nggak baik buat kita kayak gitu. Gitu sih 6 tips dari aku yang harus disiapin sebelum melakukan wawancara. Oke, jadi intinya kita harus meriset terlebih dahulu gitu ya, Kak. Meriset terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang akan kita lamar, kemudian Benar. posisi yang kita lamar, juga Mm-mm. jangan begadang juga sehingga kita lebih siap buat melakukan wawancara dan juga Benar. berdoa. Iya, Oke, restu lanjut ke orang tua pertanyaan ya. yang Restu orang tua jangan lupa itu penting banget. oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang menyebabkan kita tidak dipanggil wawancara? Apa yang menyebabkan kita nggak dipanggil wawancara? Hmm, asumsinya nih, kalau misalnya tahapan seleksinya itu dari seleksi berkas langsung wawancara, berarti kita bisa tahu something wrong nih sama CV kita atau surat lamaran kerja kita, ya nggak sih? Contohnya, orang tuh mungkin banyak yang nggak tahu ya, mungkin dari Sobat Yasmin nih harus banyak nih, apa bisa nih kan tadi order ke Yasmin dan segala macam pakai layanan Yasmin. Idealnya sih yang aku tahu CV itu seenggaknya cuma 1 lembar ya maksimal karena HRD ngelihat CV kita tuh nggak lebih dari ya mentok-mentok 1 menit lah gitu. Kalau misalnya kita nggak dipanggil wawancara dan ada yang pasti ada yang salah nih sama CV kita, entah nggak menarik, entah kita apa ya acak-acakan gitu format penataannya, jadi nggak menunjukkan betapa menariknya diri kita. Nah itu juga bisa sih. Tapi kalau misalnya di tahap sebelum wawancara itu adalah tahap psikotes, nah itu berarti bisa jadi kita nggak dipanggil wawancara karena kepribadian kita tuh nggak sesuai dengan apa yang dimau perusahaan.
jangan kecewa kalau misalnya kita nggak lolos, justru malah kita harus bersyukur dong kalau misalnya ada perusahaan yang melakukan tes psikotes atau fit and proper test dengan kebiasaan atau budaya perusahaannya. Karena kebayang nggak sih, kalian kan ceritanya mau kerja nih, walaupun fokusnya cari cuan, tapi kan kita juga butuh kenyamanan bekerja. Kalau misalnya ternyata budaya perusahaan itu dinilai tidak selaras dengan kepribadian kita, kalau kita nggak lolos, berarti kan alhamdulillah banget. Nggak mungkin kan kita kerja, tapi kita maksa-maksain diri kepribadian kita biar sama kayak kebudayaan perusahaan. Yang iya ntar kita kerja tuh jadi malah tertekan, kita kerja tuh jadi malah nggak ikhlas. Jadi kita harus ambil positive thinking-nya kalau misalnya kita tuh nggak lolos tes psikotes gitu, karena berarti emang nggak cocok aja sama kepribadian kita. Jadi jangan berkecil hati, karena orang yang nggak lolos wawancara tuh bukan orang yang nggak capable kok gitu. Capable, cuman mungkin tempatnya bukan di situ, mungkin ada tempat lain yang lebih baik kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, berarti secara umum hal yang menyebabkan kita tidak dipanggil wawancara itu karena terkait dengan berkas-berkas gitu ya Kak. Karena secara ya biasanya banyak orang yang meremehkan gitu Administrasi ya, sehingga benar, ya, benar. banyak orang yang meremehkan terkait berkas sehingga membuat HRD juga males gitu untuk mewawancarai sang pelamar kerja Benar, benar itu. banget. Benar-benar. Kadang tuh ada yang maksa gitu nggak sih? Kayak udah tahu jurusan yang diminta tuh misalnya teknik kimia gitu. Terus maksa banget, udah deh kayaknya aku teknik industri kayak boleh sih daftar. Padahal kan sebenarnya teknik industri sama teknik kimia tuh kan bisa jadi beda gitu. Kadang kan ada aja gitu yang kayak gitu kan. Gitu. Jadi harus disesuaikan sih sama requirement-nya apa aja gitu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mhm. Kalau merasakan gugup menjelang wawancara, gimana cara mengatasi perasaan tersebut? Oke, ini tips dari aku pribadi ya. Sebenarnya nggak cuma wawancara sih aku ngelakuin ini, karena aku juga suka jadi MC, suka ngisi acara-acara gitu yang ada hubungannya sama public speaking. Kalau misalnya aku gugup, itu tuh orang macam-macam ya. Ada yang dia ngerasa nyaman kalau dia memegang sesuatu di tangannya gitu. Ada juga orang yang ngerasa nyaman biar nggak gugup, diajakin ngobrol sama teman di sebelahnya. Tapi kalau misalnya case-nya adalah untuk menenangkan diri sendiri, kalau aku sih ampuhnya adalah aku tarik nafas 7 hitungan, aku tarik nafas, terus aku diem, aku tahan dulu 5 hitungan, terus aku keluarin lagi, aku hembuskannya itu pelan-pelan 7 hitungan juga. Jadi formasi 7-5-7 itu ampuh buat aku, dan itu diulang berkali-kali. Kalau misalnya dicoba formasi 7-5-7 2 kali masih nggak ampuh, maksudnya masih deg-degan banget gitu, tarik nafas lagi, tahan, buang gitu. Terus yang kedua, mikir yang bagus-bagus aja lah gitu. Kalau misalnya kita wawancara kerja kan sebenarnya udah pasrah ya, kayak kita udah memuji diri sendiri aja gitu. Misalnya aku nih, ya ampun Anissa, kamu hebat banget loh, hari ini bisa sampai di tahap wawancara. Padahal orang lain tuh belum tentu ada di tahap ini gitu. Nyeneng-nyenengin diri sendiri aja, saya bayangin yang bagus-bagus. Toh juga kita wawancara kerja tuh untuk membuktikan kalau diri kita tuh mampu sebenarnya kan. Jadi kalau masalah teknis gugup-gugup tuh palingan cuma di awal-awal doang. Nanti kalau misalnya udah di dalam ruangan, udah ditanya 1, 2, 3 pertanyaan, habis itu pasti udah lancar deh gitu. Oke, berarti kalau misal kita merasakan gugup menjelang wawancara, mungkin kita posisi yang nyaman gitu ya Kak, sehingga Bener. mengalami sehingga mengalami optimisme gitu untuk melakukan wawancara tersebut, atau kita juga bisa dengan melakukan seperti positive thinking gitu, sehingga selalu memiliki pikiran yang positif dalam menjawab pertanyaan dari HRD. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa Mhm. yang harus kita lakukan jika pertanyaan HRD sangat sulit dan kita kebingungan menjawab pertanyaan tersebut? Oke, ini pertanyaan menarik banget sih. Tapi kalau misalnya aku pribadi nih ngasih tips ke kalian semua, sahabat Yasmin, jangan sampai kalian tuh waktu wawancara, nggak taunya kalian, jangan sampai kalian tuh bilang kayak, mohon maaf saya nggak bisa, mohon maaf saya nggak tahu. Itu tuh udah kayak, jadi tuh gini loh, perusahaan itu, kalau misalnya nge-hire orang,
apalagi di kalangan anak-anak milenial sekarang. Kalian tahu nggak sih hal yang paling dicari sekarang itu apa? Hal yang paling dicari sekarang sama perusahaan itu adalah orang-orang yang inovatif, yang kreatif, yang bisa problem solving, yang bisa tetap melakukan sesuatu, bisa menemukan solusi dalam keadaan kepepet. Nah, itu hal yang sama nih yang dirasain kita saat misalnya kita lagi wawancara kerja, pertanyaannya sulit, terus kita nggak bisa jawab, karena kita emang bener-bener nggak ngerti jawabannya, bener-bener nggak tahu deh sampai mau ngarang apa tuh bener-bener nggak tahu. Yang harus kita lakukan adalah tenang, habis itu kita berpikir nih, kita cerna pertanyaan dari si HRD atau user yang nanyain kita. Kira-kira tuh pasti tetap akan ada celah gitu loh. Makanya kalau misalnya kita benar-benar orang yang kritis gitu ya, orang-orang yang benar-benar bisa melihat segala sesuatu dari banyak sisi, orang-orang yang mungkin pernah berorganisasi dan punya banyak pengalaman menghadapi berbagai macam permasalahan, pasti akan menemukan celah nih topik untuk menjawab pertanyaan yang dia nggak bisa jawab itu. Jadi tetap harus kayak ya di ngeles-ngelesin dikit lah gitu, tapi tetap berbobot ya jawabannya. Jangan yang kayak mentang-mentang nggak bisa jawab dan nggak tahu jawabannya terus habis itu jawabnya kayak yang ngasal terus berbelit-belit gitu tuh malah bikin jadi HRD-nya ilfeel gitu. Jadi tetap berusaha membahas rentetan pertanyaan itu. Misalnya pertanyaannya gini, kamu tahu nggak sih budidaya sawi itu tuh berapa lama gitu sampai panen gitu? Saya udah mentok banget nggak tahu, aduh sawi ini panennya berapa lama ya? Ya udah dijawab aja, jelasin misalnya gini, saya pernah makan sawi dan itu menjadi salah satu makanan yang saya suka di rumah bersama keluarga saya. Karena saya, ya jujur aja nih, karena saya bukan jurusan spesifik dari jurusan budidaya pertanian, karena saya orang agribisnis, jujur, saya rasa untuk tanaman sawi itu dia akan tumbuh kira-kira lebih dari 15 hari, karena tahapannya itu kita tahu kalau misalnya menanam sawi itu membutuhkan proses dari fase pembibitan, peremajaan, hingga dipanen, gitu. Ngelesin tapi tetap berbobot gitu loh, kayak kalau misalnya kamu taunya kalau jenis sawi itu macem-macem gitu, bisa aja ngeles, jawab aja. Karena pertanyaannya ini hanya secara keseluruhan sawi, yang kita tahu sawi itu kan ada macam-macam gitu, ada sawi hijau, ada sawi putih, jadi kayak kita bisa menunjukkan kepintaran kita dari sisi yang lain, pengetahuan kita dari sisi yang lain, walaupun kita nggak tahu nih sebenarnya sawi ini spesifiknya panennya berapa lama gitu. Itu bisa jadi nilai tambah juga sih buat diri kita. Oke, sayang sekali nih Ketangkep kan ya guys. contohnya? Sorry banget nih karena aku anak Enggak, pertanian, jadi nggak ngerti ngasih contohnya harus yang kayak gimana kalau di luar pertanian. nangkep kok Pak, santai aja. Oke, sayang Oke. sekali sayang sekali nih tadi yang jadi akhir dari podcast pada malam hari ini. Jadi saya simpulkan Mhm. bahwa agar memiliki rasa optimis sehingga dapat keterima pekerjaan nanti. Karena keterbatasan Amin. waktu, Mhm. sayang sekali Sedih banget, nggak kerasa ya udah habis. Emang ini udah mau waktunya habis ya? Nggak bisa ditambah lagi nih, Kak. nggak bisa Kak. Maaf ya Kak. Nggak apa-apa, santai aja. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, podcastnya harus berakhir di sini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat serta pengetahuan dalam mempersiapkan kerja nanti. Dan jangan lupa ikan podcast selanjutnya di Spotify dan YouTube Yasmin. Saya Abdul Alfamuna dan Kak Anissa selaku narasumber dalam hari ini mengucapkan pamit undur diri dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, terima kasih semua Sobat Yasmin. Oke Kak Nisa bagus banget pembahasan podcastnya. Iya, halo. Ini masih direkam nggak